Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Tirsa Tirta Purnama. Saya dari IAKN Toraja, angkatan 10/2019/72/15. Baik, di sini saya akan membawakan salah satu khotbah, yaitu di mana tugas dari mata kuliah homiletika. Namun sebelumnya itu, mari kita sahur dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami akan di hadapan hadirat-Mu, di mana kasih setia penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat pagi hari ini Tuhan, kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan, kiranya Engkau pakai bibir mulut lidah hamba-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu yang akan hamba sampaikan dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran. Ini doa kami dalam nama Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Baik, mari kita bersama-sama buka kebenaran firman Tuhan yang telah saya pilih dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Filipi pasal 4, ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh, di mana firman Tuhan berbunyi, Lembaga Alkitab memberi salah satu judul, yaitu nasihat-nasihat terakhir. Ayat yang keempat, bersukacita dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saya akan memberikan salah satu judul atau tema, dipelihara dalam damai sejahtera. Hidup dalam damai sejahtera dengan Allah berarti kita memiliki hubungan yang erat dengan Allah. Jadi dipelihara dalam damai sejahtera dengan Allah berarti kita dipelihara oleh hubungan yang akrab dengan Allah. Ada 2 poin dari tema kita saat ini. Yang pertama, bagaimana ciri-ciri orang yang dipelihara dalam damai sejahtera dengan Allah. Yang pertama, senantiasa bersukacita dalam Tuhan. Di ayatnya yang keempat tadi kita sudah baca, yang dimana bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Orang yang senantiasa bersukacita di dalam Tuhan adalah orang yang tidak khawatir dalam hidupnya. Orang yang khawatir adalah orang yang dalam hatinya ketika timbul rasa khawatir, tentunya rasa gelisah pun itu ada. Tetapi ketika kita hidup bersukacita dalam Tuhan, kita selalu berdoa dan kita selalu mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan. Ketika rasa sukacita itu ada dalam kehidupan kita, tentunya tidak pernah merasa gelisah. Adapun sebuah atau satu rahasia sukacita terdapat dalam ayatnya yang kelima. Kita tidak perlu khawatir tentang apapun. Ayat 5 di sini menekankan bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Terdapat juga dalam kitab Matius 6 pasal 25 sampai ayat yang ke-34, dan terdapat juga dalam kitab Lukas 12 ayat 22. Ketika kita khawatir, tentunya terkandung atau kekhawatiran itu mengandung sebuah ketakutan dan kegelisahan, sehingga hal inilah yang membuat kita terkadang tidak bersukacita.
perasaan takut dan perasaan gelisah itu hilang apabila damai sejahtera Allah dianugerahkan kepada saya dan saudara. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, tentu itulah yang akan memelihara hati dan pikiran saya dan saudara. Ketika sehingga memiliki rasa damai bersama Allah, sukacita itu tentunya senantiasa ada dalam kehidupan kita. Rahasia yang kedua, kita selalu berdoa kepada Tuhan. Apapun itu, untuk segala apapun, atau untuk segala sesuatu, artinya selalu kita merendahkan diri dan mencari Tuhan. Dan tentu tergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga kita dapat memohon petunjuk kepada Tuhan. Rahasia yang ketiga, mengucap syukur dalam segala hal. Baik dalam kesusahan ataupun dalam kesenangan. Namun banyak ketika orang mengalami sebuah kesenangan, banyak orang yang tidak bersyukur. Banyak orang yang meninggalkan Tuhan ketika orang mengalami kesenangan. Nanti kalau sudah susah baru datang lagi kepada Tuhan. Orang Toraja biasa mengatakan bahwa mingka tobak-tobak lada. Mengucap syukur dalam segala hal, baik dalam kesusahan. Jangan hanya susah saja kita datang kepada Tuhan. Oh Tuhan, saya susah. Saya minta ini dan itu. Nah, ketika kita sudah diberikan ini dan itu sama Tuhan, kita bahagia, kita senang, kita lupa lagi kepada Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal artinya ketika kita misalnya dalam kesenangan maupun kesusahan, kita senantiasa mengucap syukur. Dan tentunya baik ataupun yang buruk, dalam semuanya itu tentunya kita atau saya dan saudara tidak berbuat dosa pada Allah, sama seperti salah satu tokoh Alkitab yaitu Ayub. Poin yang kedua, kebaikan hatinya diketahui semua orang. Tadi dalam ayat 5 di sini, hendaklah kebaikan hati orang Tuhan sudah dekat. Semua orang tahu kebaikan hatinya ataupun terkenal baik. Namun, bukan hanya dalam hal berbagi, tetapi orang yang terkenal baik yaitu orang yang meninggalkan kejahatan, terdapat dalam kitab 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-21. Mari kita bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berbunyi dalam Timotius 2 ayat 21. 2 Timotius 2 ayat 21, firman Tuhan berbunyi, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabat rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai Tuhannya, disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Nah, kita kembali pada poin yang kedua. Ketika bagaimana kita tahu bahwa orang itu hatinya baik. Nah, banyak yang terjadi. Kita mengetahui hati sesama kita. Kita tahu hati sesama kita ketika sesama kita itu berbuat baik kepada kita. Atau misalnya si A baik kepada si B. Tentunya si A ini menilai, wah, hati si B ini baik. Atau hati si A ini baik. Tapi bukan seperti itu. Orang yang hatinya baik tentunya meninggalkan kejahatan.
sudah meninggalkan kejahatan. Dan tentunya orang yang hatinya baik, ia mampu menjadi teladan bagi orang lain. Dan bukan hanya ketika kita berbagi sesuatu kepada orang lain, lalu hati kita baik, tetapi kita mampu menjadi teladan bagi orang lain. Demikian kebenaran firman Tuhan, kiranya dapat membawa berkat bagi kita semua. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, buat kebenaran firman-Mu pada saat pagi hari ini. Kiranya kebenaran firman-Mu pada saat pagi hari ini ya Tuhan, dapat tertanam baik dan dapat mengambil alih dalam setiap kehidupan langkah kami. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.